Baru kita berdua toh. Han, kelihatan nggak Han? Apa? Kelihatan nggak? Ya lihat. Itu presentasinya, Iya PPT-nya. lihat. Oke. Nih hidupin lampu dulu nih, tolong. Hidupin lampu. Dia lewat laptop ya? Ya iyalah. Mana bisa lewat handphone. Bisa tahu. Tapi harus ada aplikasinya. Yang penting kayak laptop lah. Udah pada join belum dia orang itu? Belum kayaknya. Baru 9 orang. Misbah udah masuk belum? Ini baru join nih. Karin Jaya. Woi, kedengeran nggak suaraku? Apri pakai background gak, Apri? Nggak ada suara ya? Ada. Suaranya Piki kecil. Orang di mute deh. Kecil? Kecil. Masa? Jadi Katon. bakau. Awakmu kan nganggo laptop, Gel. Backgroundmu apik juga ya, Gel. Tak gawe background Aku juga dalam lah. di PUBG tapi gue diguyuni. Aduh, ping jadi bibirku ada backgroundnya juga. Dasar. Piye carane lali aku? Apri, Ya, itu kayak mana masukin itu PPT-nya ke Zoom? belajar dulu. Share screen ya? Ya, Udah makan belum? belum. Nih lo, nih gue tunjukin nih di sini nih. Kelihatan nggak? Gimana coba? Kelihatan nggak ini? Enggak. Enggak. Oh, berarti nggak bisa. Kelihatan muka lu, Pil. Berarti nggak bisa. Udah. Mukamu. Hah? Iya yang kelihatan ya mukamu. Bukan di PPT-nya ini nggak bisa ya? Iyalah Bila, ya Allah cantiknya, Masya Allah. Nabila. Yo baru 13 orang. Mana ini? Ini gue rekam loh. Ini gue rekam. Ya, Pri, rekam aja. Ih, mau ngapain sih? Ibunya belum join ya?
Bagus nggak PPT gua? Keren, Apri. Ini Dewi nanya, Pri yang buat PPT-nya siapa? Ya gua lah. Apa bagus ya? Apa Dewi? Api ya? Ya, Pri, bagus bener. Bagus bener. Apa sih, Bi? Lo nggak suka sama gua, Bi? Lo nggak suka sama gua? Ngomong, Bi. Ada monyet-monyetnya nggak sih di PPT tadi yang coklat-coklat itu monyet apa orang? Yang mana? Iya yang di PPT kamu tadi. Iya, yang mananya? Depannya. Hari ini. Mana monyet lah? Apa itu warna coklat? Orang Bukan itu. monyet ya? Mana lo? Gak ada monyet di Orang. sini. Orang ngomong. Kayak monyet warnanya. Nah. Kayak maunya. Cuma kita kayak monyet. Mulai lagi, Pri. Ya ibunya belum masuk ya. Oh. Kok Ruli nikah? Belum. Lama. Mau negel arek tak live neng YouTube kelas. Tapi nggak iso. Ngopo? Karena YouTube kan anyar. Kayak harus nunggu 24 jam dhisik. Oh. Ya wis sidane Jadi tak nggak rekam iso dong. wae. Ya sidane tak rekam iki, tak rekam kok di-upload wae. Mantap. Nggak pakai baju panjang. Sarangnya, Pri. Emang suruh diupload di YouTube, nah? Ya enggak, ya biar YouTube kita itulah kepake. Iya juga. Kayak mana sih? Pasang iklan belum? Ngurang subscribernya aja baru 19. Nanti kalau dapet duit banyak dimasukin cut apa buat siapa nih? Enggak lah, buat giveaway. Giveaway. Lah penting ya subscribe di sekelas wae urung enek sing subscribe kok. Aku udah ya. Hanya tag ke Baim Wong. Biar dapat banyak. Mbak Im Wong. Apalah kamu lihat kelihatan tuh. Gak apa-apa lo, Pri. Backgroundku anu dapur. J E V Ibunya, coba dicek dulu ibunya itu. Ruli, Ya. cek dulu ibunya itu. Siap-siap. Jangan lupa ya, jangan lupa. Nah, kebalik. Iya. Jangan lupa minum ini biar gak kena corona. Siap. Iklan ini iklan.
Di endorse ya, Pri. Iya. Apa itu? Vitamin. Ibunya mana ya? Ini ibunya masuk nih. Sini alibinya. Lihat. Kemana? Udah 23 orang. Kurang berapa lagi nih? 10 ya? Ki. Piki. Ya. Ini udah masuk 23 orang. Kurang berapa lagi? 24. Kurang 19 kayaknya. Kok 19? 10. Ya, Pri. 10. Apa, Rul? Yang masuk berapa? 2 sama ibunya. Apa? Jilbabmu itu miring lo. 10 orang. Hah? Jilbabnya miring. Apa gitu? Naon? Gimana nih? Mulai aja ya. Presentasi siapa, Pri? Aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang berapa lagi yang belum masuk ya? 10 orang, Bu. 10 orang, Bu. Coba diomongin di grup dulu. Yang belum masuk biar segera masuk. Baik. Udah masuk belum? Udah. Robi. Bi. Apa? Kirain gak masuk suara gue. Pak harus gua sih yang dipanggil. Ayo ditunggu ibunya.
paham orang dikit bener ya, weh. Lagi susah Apri belum masuk ya? Apa? Apri belum masuk ya? Apa sih, Bi? Apri. Oh, udah. Kayak mana lah orang gua hostnya? Aneh kali ini. Oh, coba Tumben nggak ada. tes satu-satu. Ini Rizka Amanda katanya sinyalnya masih bermasalah. Ya, dibenerin dulu. Cleaning service. Panggil Yuda. Yuda di IndiHome. Tahu dia kalau sinyal. Aduh. 26. Keluar terus ya ini ya. Vicky, Ya, sekalian absen. kan udah kamu record kan? Iya. Ya, nanti kirim recordannya. Absennya Nggak kan ada sih. biasanya dikirim ibu lewat link kan ya? Bukannya? Bukannya Ya, kan di Google Classroom. Ya biasanya lewat GC. Lewat link kan biasanya? Ya kan kamu juga kan absen sih. Udah kita mulai aja ya. Udah 27 orang. Leha itu. Leha. Keluar terus ya. Leha udah beresan. Ibunya kemana? Ada. Rifki. Ada nggak sih? Ruli, lu ngapain, Ruli? Untuk dingin nih. Ini ibunya masuk lagi. Nah, Lu kayak tuyul tuh, Pri. Li. iya. Gundul ya.
Artikel gitu yang hilap. Apri, Ya, nanti itu loh share tutorialnya yang PPT itu. di YouTube banyak. Ih, April lagi di mana? April. Di rumah. Ih, ngapain dimatiin lagi ntar lu. Nggak kelihatan mukanya. Ya, coba tanya bekas. Mau dimulai aja tapi Ya, ya gimana kata ibunya? Silakan dimulai presentasinya. Oh, baik, Bu. Baiklah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di mute dulu ya, biar suaranya jelas. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, langsung saja di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peran Stakeholder Bisnis Pendidikan Islam. Nama kelompok Anissa, April Baharul Ulum, dan Wahyu Suharya. Baiklah, langsung saja ke pengertian stakeholder. Stakeholder adalah, nggak kelihatan lagi. Stakeholder adalah kelompok atau institusi yang dikenai dampak dari sebuah investasi program, baik positif maupun negatif, atau pihak-pihak yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi hasil intervensi tersebut. Stakeholder merupakan kelompok yang berada di dalam maupun di luar institusi sekolah atau madrasah yang mempunyai peran menentukan peningkatan mutu sekolah atau madrasah. Stakeholder secara umum dapat dibagi ke dalam 2 bagian besar, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Nah, stakeholder dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok. Yang pertama stakeholder utama atau primer, yang kedua ada stakeholder pendukung atau sekunder. Stakeholder pendidikan. Stakeholder pendidikan satu pihak yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan sukses tidaknya proses pendidikan yang berlangsung. Yang kedua, orang yang menjadi pemegang dan sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Ada 3 kategori stakeholder pendidikan. Yang pertama sekolah, yang kedua pemerintah, yang ketiga masyarakat. Selanjutnya stakeholder dalam pendidikan Islam. Ketika kita berbicara tentang stakeholder dalam pendidikan Islam, maka sebenarnya kita sedang membicarakan tentang lembaga pendidikan, langkah dengan segala sistem, perangkat atau atribut yang dapat memenuhi harapan masyarakat pada umumnya dan pihak-pihak yang berkepentingan atau terkait dengan pendidikan tanpa meningkatkan nilai-nilai dasar kebenaran yang berbasis iman.
Selanjutnya, peran stakeholder dalam perencanaan pendidikan. Peran stakeholder pendidikan dalam suatu perencanaan adalah hal yang sangat urgent, sehingga akan dapat pada peningkatan profesionalitas guru. Ntar dulu, ada yang masuk. Yang sangat unggul sehingga akan dapat pada potensi guru. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44/U/2002 bahwa stakeholder pendidikan yaitu Dewan Pendidikan dan komite sekolah dalam kaitannya dengan hal di atas mereka memiliki 5 peran, yaitu 1. Peran sebagai pemberi pertimbangan atau nasihat. Yang kedua, peran sebagai badan pendukung. Yang ketiga, peran sebagai pengontrol. Yang keempat, peran sebagai penghubung. Yang kelima, peran sebagai pelaku. Sekian, terima kasih. Gimana? Apakah sudah jelas? Kalau belum jelas, silakan bertanya. Izin bertanya, Pri. Kita lewat chat aja ya. Assalamualaikum, aku mau nanya. Yaudah lewat chat ya. Ya. Jika ada yang mau bertanya, diurutkan saja dari kelompok 1, kemudian kelompok selanjutnya. Baik, Bu. Ini yang presentasi cuma 1 orang. Ada 3, Bu. Yang 2 ada kan tapi? Ada, Bu. Ada, Bu. Room chat. Untuk kelompok 2, makalahnya sudah dikirim ke email Ibu ya? Sudah, Bu. Jangan.
Baiklah, di sini pertanyaan sudah banyak yang masuk. Izinkan kami mencarinya terlebih dahulu ya. Jadi setiap kelompok wajib bertanya ya, minimal 1 pertanyaan. Baik, Bu. Baik, Bu. Ini PowerPoint-nya masih kelihatan nggak? Ada, Pri. Udah. Gimana Saudara Wahyu? Mau menjawab pertanyaan? Apa Bentar. Saudara Anissa? Saudari Anissa? Apri Putra minta di ACC. Oh ya. Terlalu sabar. Gimana Saudara Anissa? Saudari Anissa mau menjawab pertanyaan? Apa saya dulu, Pri? Ya udah silakan Saudara Wahyu. Mana cepat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Nuria. Pertanyaannya, mana sih? Tolong jelaskan apakah stakeholder turut berperan dalam membuat keputusan dalam suatu perusahaan. Jawabannya, stakeholder dalam suatu perusahaan tentu memiliki peran masing-masing. Setiap peran sudah tentu memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama, internal stakeholder dalam suatu perusahaan. Contohnya, memiliki peranan yang saling berbeda. Seorang pemegang saham atau pemilik perusahaan memiliki peran sebagai investor yang menyediakan modal bagi suatu perusahaan. Pemegang saham juga bisa saja berperan sebagai pengawas yang mengamati kinerja dari para pegawai serta mengawasi kondisi finansial dalam suatu perusahaan. Oleh sebab itu, peran para pemegang saham ini diberikan dalam bentuk jabatan manajemen atau eksekutif perusahaan atau jajaran direksi perusahaan. Yang kedua, stakeholder eksternal. Dalam hal ini, yaitu para penyumbang modal dalam bentuk apapun, di mana meskipun tidak memiliki wewenang mengambil keputusan, tetapi harus tetap mengawasi jalannya perusahaan dari luar, memberikan input atau masukan yang membangun, karena sebagai pemodal tentu ada investasi yang diberikan serta harapan adanya keuntungan
yang diterima secara berkala, sehingga secara tidak langsung peran stakeholder eksternal ini memiliki posisi yang menentukan untuk memberikan ide akan dikemanakan sebuah bisnis, melangkah mencapai visi dan misinya. Yang terakhir itu peran pemerintah atau lembaga tidak secara langsung menjalankan perannya dalam perusahaan. Beberapa perusahaan milik negara dikuasai dan dimiliki oleh negara, sehingga perlu untuk selalu diarahkan dan diatur oleh beberapa ketetapan yang berlaku. Di sini pemerintah sebagai pemilik perusahaan yang memiliki wewenang dalam hal pemodal dan pengawasan, memang secara langsung tidak memiliki hal untuk mengatur langsung jalannya operasional sehari-hari, tetapi umumnya melakukan pengawasan dan memberikan peneguran, dan ada yang berjalan atau tidak sesuai kebutuhan dan ekspektasi yang diharapkan. Bagaimana, Saudari Siti? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih, Saudara Wahyu. Baik, diucapkan terima kasih kepada Saudara Wahyu. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Aku. Ya, silakan. Di sini saya, Skamanda, izin menambahkan dari pertanyaan Saudari Siti Nuriyah yang pertanyaan tadi, apakah peran stakeholder ini turut berperan dalam membuat keputusan di suatu perusahaan? Stakeholder, kita di sini memahami dulu arti dari stakeholder. Stakeholder adalah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan. Stakeholder ini mempunyai 3 komponen subsistem, yakni subsistem pengambil kebijakan, pemberi pelayanan, serta menerima dampak. Dalam dunia perencanaan, peran stakeholder amatlah penting untuk mencapai sebuah visi misi serta tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Jadi, stakeholder sangat berperan penting dalam kelangsungan sebuah perusahaan ataupun organisasi bisnis yang memberikan keputusan serta pemecahan dalam perusahaan. Adapun pihak yang berkepentingan dalam perusahaan dan peranannya dalam perusahaan antara lain, yang pertama pemilik atau pemegang saham, seseorang yang memulai dari sebuah ide atau lebih tentang suatu barang atau jasa dan mereka mengeluarkan modal untuk membiayai usaha tersebut dan meyakini akan mendapatkan keuntungan. Mereka mengorganisasi, mengelola, dan menanggung segala resiko bisnis. Dan yang kedua, karyawan adalah orang yang diangkat dan ditugaskan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Ketiga, kreditor, yaitu lembaga keuangan atau individu yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Yang keempat, pemasok adalah partner kerja dari perusahaan. Yang kelima, pelanggan ialah partner kerja yang menerima jasa atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan pesaing, yaitu penyedia yang menyediakan produk atau jasa yang sama dalam industri. Terakhir adalah pemerintah, yang memiliki kekuasaan untuk memberikan perizinan. Bukan tidak mungkin kekuasaan pemerintah dalam memberikan perizinan dapat menggagalkan semua rencana yang disusun oleh perusahaan. Cukup, Skamanda. Boleh nyanggap nggak sih? Masih ada ngeganjel loh kalimatnya tadi. Kita tanyakan dulu kepada penanya gimana? Enggak, dari yang saudari tadi yang menjelaskan tadi. Seperti ada yang sedikit yang saya agak sanggah. Izin menambahkan ya. Iya, boleh. Baiklah, izin menambahkan atau membantu jawaban. Iya, boleh. Silakan. Dia dari kelompok 9. Baiklah, apakah stakeholder itu sangat berperan penting